Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina, Bapak Dr. Nandang ya. Yang mewakili dari yayasan. Yang saya hormati juga Bapak Kapolres, Ibu Dan Ramil, Ibu sesepuh ya, dan seluruh alim ulama yang hadir hari ini, dan yang saya cintai ibu-ibu ya. Bu, yang ibu cari apa sih dalam hidup? Yang kita cari dalam hidup apa? Ting haruleng gitu atur. Yang kita cari dalam hidup hanya dua. Yang kita cari bahagia, selamat, tos. Ya nggak sih? Untuk apa ibu punya suami kasep, benghar, tapi tidak bahagia? Mendingan punya suami kasep, benghar, soleh, tapi bahagia, benar nggak? Nah. Jadi yang kita cari itu bahagia, ya. Tapi bahagia saja nggak cukup, harus selamat. Bahagia dan selamat itu dua hal yang kita cari dalam hidup. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditanya doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi, beliau jawab ada dua doa yang sering dibaca oleh Nabi. Ali Imran ayat 8. Apa Ali Imran ayat 8? Apal ente? Teu apal. Robbana la tuzigh qulubana. Oh eta. Ali Imran ayat 8 apal tuh? Ente. Robbana. Oh eta. Ngomong atuh ti tadi. Nah. Dah orang kita mah gitu, mau disebut surat ayat terang ya. Coba baca surat Al-Insyirah. Teu apal Ustad. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka bidzrok. Apal. Jadi yang paling sering dibaca oleh Nabi, kata Ummu Salamah, Robbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan bengkokkan hati kami. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, berikan kepada kami cinta kasih. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi cinta. Yang kedua, kata Ummu Salamah, yang sering dibaca oleh Nabi adalah Al-Baqarah 201. Apal? Ente apal. Robbana atina fidun. Oh eta. Pasti gitunya. Jadi Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu, bapak, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di dua doa itu, dua hal tadi yang saya ceritakan, bahagia dan selamat. Ya Allah, beri kami bahagia dunia akhirat, selamatkan kami, wa qina adzabannar. Nah, lalu kenapa ada doa Robbana la tuzigh qulubana? Supaya kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, hati kita kudu dibimbing gitu. Jadi berhubungan itu dua doa ya. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu nyakolakeun putra? Kenapa ibu bapak nyakolahin anak? Ya, ada yang sekolah di Miftahul Huda ya. Alhamdulillah tadi Bapak Ketua Pembina mengatakan sampai udah nyaris tak tertampung ya, Pak. Pokoknya sok. Bapak Ibu kenapa nyakolakeun putra? Tan tadi jawabannya tos aya supaya bahagia dan selamat.
sok pikarudeteun pasti gitu di oh eta kan tadi saya bilang yang kita cari itu bahagia dan selamat. Untuk apa kita nyekolahin anak? Supaya suatu saat anak kita bahagia dan selamat gitu. Kenapa ibu bapak rajin ibadah? Saya lihat wajah-wajahnya ahli tahajud ya, beda ya, beda matanya teh rada lamban gitu, nyet 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 nyet. Karena dari jam 3 sudah bangun. Kenapa bapak ibu rajin ibadah? Jam 3 tos gugas sholat tahajud. Nah, karena kita ingin bahagia dan selamat. Bapak ibu kunaon sarumping ka dieu? Aya Pak Aam. Salah, ingin bahagia dan udah gitu bu. Jadi hidup mah yang kita cari bahagia dan selamat, udah selesai urusannya gitu. Nah, insya Allah kalau Allah masih memberikan umur, kesempatan, 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Ada sebuah ilustrasi bahwa yang namanya bulan Rajab itu saat kita menanam. Bulan Sya'ban kita menyiram, merawat. Ramadan kita memanen. Nah, dari mulai Rajab, Sya'ban sekarang pertengahan, kita harus menyiapkan mental, iman dan takwa untuk memanen kebaikan di bulan Ramadan. Dan di antaranya adalah Ramadan itu suka disebut dengan bulan konsolidasi keluarga. Yang dimaksud dengan bulan konsolidasi keluarga itu hubungan kita di antara keluarga makin diperkuat. Ya. Tadinya makan tidak pernah bareng, sahur bareng. Tadinya makan sore nggak pernah bareng, buka sama anak sama istri bareng gitu ya, gitu. Ada sering mendengarkan tausiah, ada tarawehan. Itu isyarat bahwa Ramadan itu bulan untuk membangun supaya keluarga kita kalau kak supaya bahagia kita bahagia dan selamat. Jadi kita ini ingin bahagia dan selamat. Nah, ibu bapak, di antara bahagia dunia ketika kita punya keluarga yang soleh, anak yang soleh. Jadi anak itu 3 kemungkinan. Pertama, bisa saja anak kita itu zinatul hayat. Al-mal wal banun zinatul hayat. Zinatul hayat itu perhiasan. Ya, sok anak ibu selalu ranking kan membanggakan. Kalau anak ibu udah dewasa, ari putra ibu sabarhiji 3, nu hiji mah dokter spesialis anak, nu kadua mah sakolana di Mesir ayeuna nuju program doktor, nu katilu mah eta mah dosen pengusaha ketang gaduh pom bensin 8 ya hotel 13. Bu, kira-kira membanggakan teh? Nah, itu namanya zinatul hayat. Jadi anak kita itu kalau sukses duniawi itu zinatul hayat. Tapi kemungkinan kedua, anak kita itu fitnatun, sumber penderitaan. Ya. Gawe teh gogoleran dina kursi main game. Ya. Umur 30 tahun, gawe teh nonton drama Korea. Kan gitu. Gawe gapleh udud. Umur 30 gawe pikarudeteun ya. Terus sering ngaheureyan istri tetangga deh. Capek nggak kalau punya anak kayak gitu? Itu namanya fitnatun, sumber penderitaan. Tapi boleh jadi anak kita itu qurrata ayun, penyejuk hati. Seperti yang sering kita mintakan di Al-Furqan ayat 74. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak yang qurrata ayun tuh anak yang menyejukkan hati kita. Ya. Boleh jadi budak teh teu pinter, biasa aja. Rankingnya selalu sesuai jumlah murid. Murid 30 ranking 30.
pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Tapi walaupun rankingnya biasa-biasa, alhamdulillah sholat nggak usah disuruh, saum Senin Kemis rajin, ya, sopan. Pokoknya mah apa ya, walaupun terpintar tapi bikin hati kita sejuk. Itu namanya qurrata. Syukur-syukur anak kita itu selain menyejukkan, membanggakan, pintar gitu ya. Sukses duniawinya. Tadi punya pom bensinnya berapa? 8. Hotel? Nah gitu. Jadi karena duniawinya sukses, soleh gitu. Nah itu namanya qurrata a'yun dan zinatul hayat ya. Ari suami ibu kategorinya zinatul hayat, fitnatun apa qurrata a'yun? Ente, ari suami ibu pikarudeten ente. Alhamdulillah. Ayah di belah itu, iya berarti fitnatun dah. Nah, suami ibu membanggakan ente. Nah, itu zinatul hayat. Bager soleh, qurrata a'yun. Jadi ibu-ibu di dia ada yang suaminya itu membanggakan dan menyejukkan. Ta eta teh zinatul hayat dan qurrata a'yun. Tapi saya lihat di sini ayat tilu apa opat orang nu suamina pikarudeten gitu. Kalau balik teh geus balik deui bae kieu. Nah, jadi rudet kan gitu. Naon ayat teh di dia? Itu ayat. Nah, terima kasih kepada yang jujur. Jadi ternyata rumah kita itu bisa qurrata a'yun, bisa zinatul hayat, bisa fitnatun. Nah, makanya Ramadan ini bulan bagaimana supaya rumah tangga kita, anak cucu kita bisa minimal qurrata a'yun. Hati kita sejuk, hati kita tenang ya. Mudah-mudahan membanggakan. Tapi memang manusia mah tidak pernah diberi kesempurnaan. Sok wae diuji we. Pasti ada ujian. Ya. Punya suami kasep, bodoh. Kasep tapi bodoh. Jadi diajak ngobrol teh sok tara nyambung. Kata teman-teman teh, eta saleki kamu menikah kasep, tapi tong diajak ngobrol sok capek. Etong seserian ujian, kasep tapi bodoh. Punya suami beunghar, pedit deh. Beunghar tapi pedit. Ayah meser motor, ojek gue atau motor naon gitu. Jadi orang nate beunghar tapi pedit. Mau punya suami kayak gitu? Mau punya suami beunghar? Mau. Tapi pedit? Nggak mau. Nah, ada yang punya suami dermawan tapi miskin. Apapun yang diminta istrinya, sok mah ari aya artos mah gitu. Ayah, mama teh hoyong motor, tong motor, mobil, ayah artos mah, ayah mah moal pedit sok. Ayah, mama teh hoyong umroh, tong mama hungkul, bawa keluarga besar, 2 bus, ayah duit mah da moal pedit ayah mah. Jadi ayah nu beunghar, pedit, kopet, ayah nu dermawan, miskin. Ibu mending punya suami yang kaya tapi pedit atau dermawan tapi miskin? Nah, iya. Tiap majelis taklim saya ngobrol nu kieu, jawabannya teh sok tidak seperti yang saya tanya. Jawabnya teh kieu, beunghar, dermawan, asa teh nanya eta saya mah. Maksudnya gini, itulah hidup mate aya nu sampurna. Aya we kurang-kurang nate. Ada. Jadi gimana? Maka ketika kita diuji dengan ketidaksempurnaan, sing sabar. Ketika kita diuji dengan kelebihan, kesuksesan, syukur. Ya. Ajaban li amril mu'min. Mental orang beriman tuh hebat. Kapan hebat? In asobatu sara'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dapat nikmat dia syukur, itu baik untuknya. Kalau ditimpa sesuatu yang menyusahkan, sobaro, fakana khairan lahu. Itu baik
kan. Jadi nggak ada yang buruk bagi kita mah. Jadi ngomong-ngomong suami ibu teh kumaha? Iya teh. Beunghar pedit apa dermawan miskin? Jawab atuh. Anda mah kieu pokona rahasia. Oh, sampurna. Oke, jadi ibu bapak ya, balik ke yang tadi, kita hidup ini mencari bahagia dan selamat. Lalu Allah menitipkan kepada kita keluarga, anak. Nah, di bulan Ramadan itu kita perbaiki, semua kita perbaiki. Sebab aslinya manusia memang tercipta tidak sempurna. Manusia mah tidak sempurna. Coba saya ingin tanya, siapa yang suci, yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Saya mau kasih hadiah umroh. Umroh Ramadan ayeuna tah. Yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Kalau ada yang berani ngangkat tangan, itu loh dosa Anda sok suci namanya. Ya, oh namanya Bu Suci. Oh, ya. Jadi sebenarnya manusia mah tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang suci dari dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati bulan Ramadan, beliau katakan, marhaban bil mutahhir, selamat datang kepada yang mensucikan. Sahabat bertanya, mal mutahhir ya Rasulullah, siapa yang mensucikan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, syahrul ramadhana yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Ramadan itu membersihkan dosa-dosamu, maksiat-maksiatmu dibersihkan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan untuk membersihkan diri kita, memperbaiki kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki anak cucu kita, memperbaiki pola hidup kita. Bu, memperbaiki pola hidup. Contoh, ibu kalau Ramadan makan berapa kali? Berbuka dan hari ayeuna? Ayeuna mah teu jelas jadwal. Da orang Sunda mah kieu, aya enog, enog gitu kan. Tempe. Jadi nggak ada jadwal waktu makan. Pokoknya nu katingali dia makan. Tasaum itu mengajari pola makan gitu. Makanya kata dokter, orang yang puasanya benar itu berat badannya turun 2 sampai 4 kilo. Cek ibu teh, nah abdi mah naik 6 kilo. Nah, berarti teh bener tah. Da puasa yang benar mah itu teh akan membersihkan tubuh kita. Jadi gini, Bu. Kalau puasa itu yang benar kata dokter gizi, itu harusnya berat badan kita turun 2 sampai 4 kilo. Kenapa? Makan kita diatur, ya. Dan otomatis terbuanglah, diharapkan walaupun kita sudah berusaha memakan makanan yang halal, berusaha, tapi kan boleh jadi tanpa sepengetahuan kita ada sesuatu yang haram kita makan tanpa kesepengetahuan kita. Boleh jadi dalam secuil daging kita, dalam setetes darah kita, dalam sehelai rambut kita ada yang terbentuk dari yang haram. Nah, dibersihkan nanti ku Ramadan. Jadi kalau misalnya ada secuil daging saya yang haram ku Ramadan, jadi berat badan saya turun 2 kilo, kapiceun tah dibakar. Saya nggak ngerti eta nu naik berat badan kumaha. Hari ibu sok naik sok turun. Apa, Bu? Nah, jadi kita sedang bercerita inti hidup itu mencari bahagia dan selamat. Kita harus berusaha menyelamatkan keluarga kita dan membahagiakan keluarga kita. Mulai dari diri kita, keluarga kita, anak kita. Nah, saum yang kita lakukan itu membuat jiwa kita lebih bersih, diharapkan membawa kita menjadi lebih bahagia dan selamat. Membuat kita bahagia dan selamat. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada manusia itu kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Tidak semuanya. Ada nggak di antara saudara-saudara kita yang mau masuk Ramadan keburu wafat? Ya,
Makanya ada doa, walaupun doa itu hadisnya mukhtalaf menurut ahli hadis, tapi sebenarnya kalau cuma sekedar doa mah masih bisa dipakai. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, beri hamba keberkahan di bulan Rajab. Wa barik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Beri kami keberkahan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan. Berarti kita berdoa supaya kita sampai di bulan. Kenapa? Karena Ramadan itu punya fungsi untuk membersihkan. Bapak Ibu, kita semua itu terikat waktu. Makanya kita harus benar-benar menggunakan waktu kita dengan segala kebaikan, karena waktu kita ini terbatas. Saya ingin tanya, 100 tahun lalu ibu bapak ada di mana? Jawab betul kalau ulang-ulang gitu. 100 tahun lalu ada di mana? Hah? Di emak jeung bapak. Emak jeung bapak can aya. 100 tahun lalu kita ada di mana? Kalau menurut Al-Insan ayat 1, 100 tahun lalu kita di alam ketiadaan. Di mana? Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Sungguh pernah datang kepada satu masa di mana pada masa itu kamu tidak bisa disebut apapun. Lam yakun syai'am madzkura itu tidak bisa disebut apapun, artinya kita tidak ada. Kemudian dari tidak ada menjadi ada. Pertama kali kita ada di mana? Pertama kali kita ada di mana? Di alam rahim. Di rahim siapa? Ibu kita. Kita bisa nggak milih rahim? Makanya siapapun yang jadi ibu kita, yang jadi ayah kita, itulah yang Allah takdirkan. Kudu diterima. Awas ulah kieu. Aing mah boga indung teh jiga kieu Gusti, ya Allah. Aya teu? Aya di dieu nu kitu. Teu kenging. Aing ngaboga indung nih. Nggak boleh, karena kita lahir dari rahim siapa, bukan pilihan kita. Ibu harus jadi anaknya Bu Ani, dah. Harus jadi anaknya Bu Wati, harus jadi anaknya Bu Ica, udah. Ya. Artinya apa? Bahwa kita ada di alam rahim, bukan pilihan kita. Berapa lama di alam rahim? 7 sampai 9 bulan. Karena saya lihat di sini ada juga yang lahir 7 bulan prematur katingali. Nah, kan anu prematur mah katingali atuh tidak. Di ditu hiji tah prematur 2. Aya 7 orang nu prematur di dia. Nah, jadi kita pertama di alam ketiadaan, lalu ada di alam rahim, ya. Di rahim siapa itu bukan pilihan kita. Nah, setelah kita ada di alam rahim, lahirlah kita ke dunia. Nah, dunia ini punya sifat, punya ciri, punya karakter. Pertama, dunia itu apa? Dunia itu sifatnya tidak abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi bakin. Yang ada di tanganmu itu habis. Bapak Ibu, dunia mah tidak ada yang abadi. Kulit tadinya mulus sudah mulai keriput. Rambut tadinya hitam mulai ada putih-putihnya. Di dia kan aya ibu-ibu yang 20 tahun lalu bintang iklan sampo. Nih, kak kata amai di TVRI. Nah, 20 tahun lalu nya bintang iklan sampo. Nah, atuh ayeuna rambutnya meni camut-mut atuh jadi pecah, rontok, barodas. Berarti ada nggak yang abadi? Tidak ada yang abadi. Bu, jangan tersinggung ya. Dulu baju ibu waktu belum nikah S apa M? S. Ayeuna naon? XL ya.
Aya oge dukanya ada abdi mah teh aya ukuran cenah gitu. Mun meser acuk teh badan cekap, panangan panjang. Ya, panangan panjang, ieu sereg. Da cenah abdi waktu gadis mah teu kitu. Mun meser acuk teh sok tos jantan, ayeuna mah kumanya. Nah, berarti fana. Ya, tidak ada yang abadi. Nah, jadi dunia itu pertama dia fana alias tidak abadi. Ya. Pikiran kita saja, akal manusia saja itu bisa mengalami pikun. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, ada rawi yang tadinya sahih, thiqah, kuat hafalan, tapi begitu umurnya sudah 60-an, hadisnya didoib karena ternyata mulai lemah hafalannya. Di dia ge ibu-ibu aya nu lemah hafalan. Dulu mah pinter pisan. Ayeuna mah atuh manggil anak oge, Ica ka dieu, Ica. Ica pas datang teh, iya mak aya naon? Matek ngomong naonnya poho tadi. Da kamu ari dipanggil teh hararese. Pada ibu kantos gitu? Sering pernah. Ya, jadi daya ingatnya menurun. Pas ditanya sama temen, hari suami kamu teh saha ngaranna? Si ayah teh sahanya. Astagfirullahaladzim, si ayah teh saha. Udah setengah jam teh, Wawan. Nah, itu setelah setengah jam, nah kan? Gitu. Berarti apa? Manusia mah sifatnya itu fana alias tidak Jadi dunia itu fana, tidak abadi. Kemudian yang kedua, walanazziyanalladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Ujian mah, maaf, dunia mah tempatnya ujian. Bu, waktu belum nikah, ya ada ujiannya. Udah nikah, ujian. Udah punya anak, ujian. Udah punya mantu, ujian. Udah punya cucu, ujian. Selalu ada. Siapa yang tidak diuji? Semua orang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, barudak, bager, soleh, salaki bermasalah. Salaki bager, anak bager, mertua pika sebelen. Mertua bager, anak bager, ya salaki bager, ipar merongrong. Ayaw ya gitu. Salaki bager, anak bager, mertua bager, ipar bager, panyakitan. Walaupun panyakitna teh teu pira, roromeheun ngan teu cager-cager. Tahu Bu roromeheun? Roromeheun itu perpecahan di antara suku. Ya. Sampai sapatu teh sering belah saking parahna ku roromeheun. Ya. Ari wajahna mah mulus, ngan ieu hancur. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, manusia mah sampai mati tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah, jadi ibu bapak, kita tadinya tidak ada, kemudian ada di alam rahim, lahirlah kita ke alam dunia. Dunia itu sifatnya fana. Dunia itu ujian. Nah, ada hiji deui. Dunia itu tempat menanam, tempat beramal. Apapun yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa di antara kamu yang beramal kebaikan, menanam kebaikan, maka Allah akan beri kehidupan yang baik. Kalau ibu nanam cabai keriting, bakal manen apa? Mual mungkin cabai genot. Ya enggak? Kalau kita nanam jagung, bakal manen? Mual mungkin manen kacang. Mual. Tah, hidup mah tergantung apa yang kita tanam. Nah ibu bapak, kita berharap walaupun umur itu ada di tangan Allah, walaupun hidup itu ada pada kuasa Allah, maka ada doa yang tadi saya sampaikan. Allahumma barik lana fi Rajab
Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan beri kami keberkahan di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itulah semoga itu menjadi bulan untuk pensucian jiwa kita, konsolidasi ya, mengevaluasi kualitas kesolehan pasangan hidup kita, mengevaluasi kesolehan anak-anak kita, apalagi berkaitan dengan anak. Kenapa? Anak itu amanah yang paling berat dan tidak bisa putus dengan mati. Bapak Ibu, kalau suami mah bisa putus dengan mati. Begitu suami ibu meninggal, ibu bisa nikah lagi nggak? Kalau udah habis masa iddah bisa. Ari bapak mah teu kudu nunggu istri maut. Ari bapak tuh nitewani. Cek ibu teh ta ceramah macam kieu nu pika keheuleuh teh. Jadi bukan saya ingin cerita ya, kalau suami itu meninggal ya udah selesai. Istri meninggal ya sudah selesai. Tapi anak tetap nyambung, Bu. Kabayang teh, ada nggak orang tuanya yang sudah wafat? Anda datang ke sini, itu berpahala. Sebut saja pahalanya 8. Orang tua kita dapat pahala 8 tanpa pahala ibu dikurangi. Itu hebatnya hubungan anak dan orang tua. Itu yang disebut dengan waladun solihun yad'ulahu, itu artinya kesolehan anak akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Makanya amanah terberat dalam hidup itu anak. Kenapa saya bilang tadi Ramadan itu bulan untuk mengkonsolidasikan, mengevaluasi kualitas keluarga kita. Diharapkan dari Ramadan itu lahir keluarga soleh, anak-anak yang soleh, karena anak itu nyambung terus. Sekalipun orang tuanya sudah wafat, kesolehannya nyambung. Bapak ibu datang ke sini, sebut saja dapat 8 pahalana. Orang tua kita yang sudah almarhum dapat 8 tanpa pahala ibu dikurangi. Hari saya mah 9 berenda pembicara. Sok sirik gitunya. Ya kan bapak saya udah meninggal 25 tahun lalu. Saya kesini, hari ibu tadi pahalanya seberapa? 8. Saya memberikan salapan da pembicara. Kan gitu. Ya kan ibu mah duduk ya, kadang lengut gitu ya, sepoi-sepoi kan gitu. Hari saya mah kan kudu konsentrasi terus. Nah, ibu bapak, tapi kalau suami atau istri ya sudah selesai. Makanya ya. Suami sih, Bu, ada seorang suami curhat, Ustadz, abdi teh dosa hentenya, naon gitu. Nya kan pun bojo teh damang, tapas teh damang teh kieu, ayah, mun mamah maut ulah nikah deui. Saya teh kan kieu Ustadz, cenah kan maneh nanti keur gering. Terus amanat mun mamah maut ulah nikah deui. Saya teh kan ungek-ungekan. Ya. Ya, maknya dia ker sakarat, maksudnya ker sakit repot. Ayah, kalau mamah maut ulah nikah deui, ya kan? Aku mah ayah we, kan nggak mungkin gitu Ustadznya. Jadi saya teh kieu, iya mah sok nu penting mamah damang gitu. Istri saya teh meninggal Ustadz. Nah, saya teh sekarang kan nikah lagi, dosa henteu. Karena saya sudah mengiyahkan. Cek saya teh, lah Pak, teu dosa tuh. Matak Bu, teu dosa. Da eta mah hak suami, matak ke ibu mun keur sakaratnya. Ibu keur teh damang wales. Teu kudu gitu wasiat-wasiat mun mamah maut, ayah tong nikah deui. Teu kudu lah, percuma wasiat gitu ge, teu kudu. Entong asli loh Bu. Da salaki Anda mah moal ngalaksanakeun wasiat Anda atuh. Moal. Percuma cek saya mah. Karena yang konsul ke saya kayak gitu itu bukan 1, geus puluhan. Jadi istrinya teh kalau sakit suka bilang, "Ayah jangan nikah lagi ya." Iya. Padahal untuk menyenangkan saja. Kakara 3 bulan geus nikah deui. Dosa hentenya paham teu dosa cek saya teh. Karena itu wasiat yang salah. Bu, wasiat itu ada yang wajib dilaksanakan, tapi ada yang haram dilaksanakan. Saya misalnya nih berwasiat, mun ayah maut, harta warisan bagi rata, haram dilaksanakan. Dan dalam Islam bukan bagi rata, tapi dengan cara
Jadi ada wasiat nu tidak boleh dilakukan. Anda pikir semua wasiat dilakukan? Kalau tidak benar, nggak usah. Contoh wasiat yang tidak benar, ibu bilang, ayah mun mamah maot tong kawin deui. Wasiat yang salah, saudara-saudara. Dan bapak-bapak tidak perlu mengamalkan wasiat itu. Ya, jadi Bu, iya mah ibu bisi engke sakarat kieu saya sarankan ya. Cik ibu teh, ibu cenah eta si Ustad Aam meningahina ka urang teh ieu mah kita ngobrol apa adanya dari hati ke hati. Mun ibu keur sakarat misalnya, wah geus ngap-ngapan gitu kan. Bu, kalaupun mau wasiat gini, ayah, mun mamah maut, sok ayah nikah deui. Cari istri yang lebih soleh dari mama, cari ibu yang soleh untuk anak-anak kita. Sok nikah deui dengan wanita yang lebih soleh dari mama dan cari ibu untuk anak-anak kita. Nah itu bapak segera amalkan wasiat itu, gitu. Segera amalkan itu. Namun berwasiat nu kitu, ulah nu ngahalang-halang gitu. Aya oge di Bandung. Ada di satu perumahan ya, namanya teh Batu Nunggal. Itu ada jamaah yang, Ustadz, kan suami saya ketika sakit berwasiat, mah kalau ayah meninggal jangan nikah lagi ya. Aku bilang, iya ayah, tapi kan aku sekarang nikah lagi, gimana Ustadz? Ya teu naon atuh da wasiat suamimu tuh salah gitu. Terus ibu itu nanya, Pak, kan suami saya almarhum soleh, terus alhamdulillah suami saya juga sekarang soleh. Nah engke di akhirat saya dengan yang mana? Dengan almarhum atau dengan yang ini? Cek saya teh Bu, engke diobrolkeunna di surga. Kudu ayeuna kan gitu. Ih paham aku serius. Aku jawab juga serius cek saya teh. Naon diobrolkeun ayeuna atuh? Engke di surga obrolkeun tiluan sok ngobrol jeung saha. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya ceritakan di sini bahwa inti masalahnya adalah yang tidak bisa putus dengan mati itu anak. Ya. Makanya cari sekolah untuk anak teh kudu hati-hati, bila perlu kudu istikharah, bila perlu kudu nyari informasi yang terbaik, jangan asal ngasupkeun. Kenapa? Karena dia akan menjadi masa depan kita, setelah kita meninggal dia akan jadi jariah untuk kita. Nah, di bulan Ramadan yang akan datang ini yuk kita evaluasi kesolehan kita, kesolehan istri, kesolehan anak-anak. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan konsolidasi. Walaupun memang ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, rumah tangga itu macam-macam. Ada yang rumah tangganya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu soleh pisan. Istrinya soleh ente? Ente. Ya. Tahu istri Nabi Nuh siapa? Ibu Nuh, ya. Nah, siapa istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Nabi Nuh itu tidak soleh. Ibu Nuh nggak soleh juga. Nabi Nuh tuh soleh. Istri nama teu soleh. Anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an. Teu soleh. Jadi sangat mungkin kita harus siap mental. Istri teu soleh, anak teu soleh. Padahal kitanya Pak, bapak-bapak, padahal orangnya soleh. Itu yang disebut dengan anak dan istri itu pasangan hidup itu bisa jadi ujian. Atau ada yang keluarganya seperti Firaun. Firaun itu tidak soleh. Istrinya soleh. Siapa istrinya? Asia. Aisyah mah istri Nabi Bu. Tong sok pahili Ibu masuk. Aisyah. Asia. Ya. Asia solehah. Firaun tidak soleh. Tapi Asia itu hebat. Dia bilang, Rabbibnili indaka fil jannah. Ya Allah, saya minta surga aja di sana. Gitu. Jadi dia tidak minta suaminya diganti. Tapi minta atunun jazakumullah. Atunun jazakumullah. Ya. Minta diberi surga. Di sini ayat suamina nu teu soleh. Mun aya minta surga, ya Allah beri saya surga di istana. Ya. Ulah ya Allah ganti salakinu ayeuna ya Allah, ganti ya Allah, gantong.
Ya Allah beri istana saya di surga, turutan itu. Tapi memang sih wajar ari Asiyah mah kan suami nage raja. Ari salaki Anda naon. Nah. jadi wajarnya Asiyah mah saya mah beri istana di surga. Jadi memang ada yang keluarga itu seperti Nabi Nuh, suami soleh, istri anak nggak soleh. Ada yang seperti Fir'aun, suami tidak soleh, tapi istrinya soleh. Ada juga yang seperti Imron. Sampai di Quran disebut surat bukan Al-Imron, Ali Imron. Imronnya soleh, punya istri, siapa namanya? Bu Imronnya soleh, punya anak, siapa? Maryam solehah, punya cucu, siapa? Nabi Isa. Ini mah suami, istri, anak, cucu soleh. Coba renungkan, keluarga ibu apakah seperti keluarga Imron? Seperti keluarga Fir'aun? Atau seperti keluarga Nabi Nuh? Kita kudu dijawab diri, maksudnya renungkan gitu. Enggak ya di tengah nukin Fir'aun. Ayah di dia katingali ti dia tapi mau ditunjuk ya kan ke saya teh siapa? Ayah Fir'aun. Jadi maksudnya berenang salah kinate jika Fir'aun. Maka mintalah balasannya surga di sana gitu. Saya kalau kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24 Bu, ternyata kita itu bisa berkumpul di surga dengan anak, dengan istri. Ya. Kalau keluarganya saroleh, Ramadan itu bulan konsolidasi keluarga. Keluarga kita soleh itu Anda bisa lihat dalam Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24 itu di ujungnya ada kata-kata jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man shalaha min abaihim, juga bertemu mereka dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Jadi berkumpul lagi di mana? Di surga. Wal malaikatu, lalu para malaikat datang kepada semua pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kalian masuk surga karena kalian sabar. Nah semoga kita pasangan hidup, anak cucu kita bertemu lagi di surga. Ya. Saya ketika membahas ayat ini, saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu masuk surga, ya, amin gitu. Suami ibu masuk surga, ibu mau bareng sama suami nggak di surga? Mau bareng, ya, alhamdulillah. Saya pernah nanya bapak-bapak, Pak, kalau bapak masuk surga, amin. Kalau istri bapak masuk surga, amin. Bapak mau bareng sama istri apa bidadari? Bidadari gitu. Hari ibu makan jeung suami. Suami ibu pengen sama bidadari, kumaha? Cek saya teh, bapak-bapak jangan salah loh. Kalau Anda di surga, istri Anda lebih cantik dari bidadari-bidadari yang ada di surga. Kumaha Pak? Abdi yang nyobian bidadari, cenah kekeh. Kekeh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jadi ibu kalau mau masuk surga, mau bareng sama suami atau mau bareng sama bidadara? Nah, jadi berubah Anda mah. Orang nanti gampang kapangeruhan Anda mah. Tadi kan hampir semuanya mengatakan suami. Ya, pas gitu teh naon? Bidadara. Nah, toslah Bu ayeuna mah daripada paseang kayaknya ari ayeuna tadi cek Ustaz Am suami bidadari apa istri? Ayah milih saha? Bidadari. Pasea di imah teh. Daripada pasea tos we lah. Nu penting mah urang ayeuna masuk surga heula we. Cek saya mah, ya kan? Nu penting mah asup surga heula we. Engke ngobrol di ditu. Daripada pasea di dieu, ya, can karuhan naon. Nah, tos we ngobrol engke di ditu. Nah, jadi ibu bapak yang ingin saya sampaikan bahwa
Yang namanya Ramadan itu bulan yang harus melahirkan keluarga yang soleh. Syukur-syukur kita ini bertemu dengan anak cucu kita pas hidup kita di dalam surga, dan malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kalian masuk surga karena kalian sabar. Nah, kita tahu bahwa Ramadan itu syahrus sabar, bulan untuk mengasah kesabaran kita semua. Nah, masalahnya Bu, sabar mah nggak ada ujung. Ya, kan sok aya nu kieu, "Ye, mamah teh sabar teh aya batas." Ya, sok aya nguping nu kitu nya. Teh keliru, karena ternyata di dalam surat Ali Imran ayat 200 yang namanya sabar itu tidak berujung. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang yang beriman sabar, wasobiru, kuatkan kesabaranmu, warobitu, waspada dari bisikan putus asa, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu beruntung. Jadi ternyata sabar mah nggak ada batas, nggak ada ujung, ya Bu. Kenapa ada kalimat di surat Ali Imran ayat 200 itu, isbiru sobiru, sabar, kuatkan kesabaranmu, warobitu, waspada? Karena seringkali orang tadinya sabar, terus lama-lama turun tak sabar. Ada orang yang diuji sakit, 1 tahun sabar, 2 tahun sabar, pasti 3 tahun teh, neng doakeun we mama ameh pondok umur, karunya maraneh ngurus mama, doakeun we mama pondok umur. Nah itu bisikan apa? Nah asa teu keur ngobrolkeun setan da. Nya asa urang teh ti tadi can ngomongkeun setan. Nah ujug-ujug jadi eta bisikan apa? Setan can. Ya karunya setan jadi tertuduh. Da saya mah teu keur ngabahas setan. Nah, Anda jawabnya teh setan. Ya, ente aku mah teh ngobrolkeun setan tadi. Asa teh ngomong-ngomong setan, saya mah sok lihat rekamannya. Ya. Asa ujug ibu, ujug-ujug saya. Jadi itu bisikan apa? Setan. Yang setan teh bari molotot ke saya, setan. Bu, itu namanya bisikan putus asa. Jadi gitu. Saha nu ngomongkeun setan, bisikan putus asa. Jadi tadinya dia teh sakit, sabar tak 1 tahun, 2 tahun sabar, pasti 3 tahun teh neng doakeun we mama pondok umur lah, karunya maraneh ngurus mama. Nah itu bisikan putus asa. Makanya isbiru sobiru robitu. Makanya kata Nabi, kalau kamu nengok orang sakit, kuatkan untuk sabar. Ya, saya nengok ya teman saya, Pak, Bapak teh damang naon, tipes Ustad, insya Allah damang sehat, ya, sakedap deui kaluar ti rumah sakit, ngantor deui, sok ku abdi didoakeun, sehat, tak kedah gitu, ulah imah, Bapak naon, tipes, tos sabar dinten Pak, dirawat, tos 3 dinten, oh, tatangga abdi mah, sami tipes, pupus dinten ka-4, sami tipes. Kade di Garut teh enak nuju usum, nu maot teh tos genep gitu apa 7 gitu. Walaupun benar tong diomongkeun. Jadi walaupun benar jangan diomongin. Kenapa? Karena harus dikuatkan. Isbiru sobiru robitu, ya. Duh, saya teh punya anaknya eta nu nomor 2 mendingan goda pisan. Kenapa gitu? Disuruh sholat teh kalah ngalawan itu anak nomor 2 teh. Apa ibu bilang? Sing sabar teteh, eta teh ujian ti Allah. Boro-boro kita Nabi Nuh we diuji ku anak. Sok saya didoakeun putra teteh teh soleh. Tah harus gitu. Boleh mah. Yuk anak saya nomor 2 menit teh soleh. Nya heueuy indungna jiga kieu atuh. Nah mikir kamu indungna we jiga kieu. Terus anak hayang soleh, halo apa kabar? Nah, kan gitu. Nah jadi kita ini kudu menguatkan. Kalau suami ibu mengatakan, aduh ayah teh meni asa capek, teh mah di kantor teh, nya ayah eta teh jihad, mencari nafkah tuh jihad, sok mama didoakeun, semua keringat ayah jadi pintu surga gitu. Gitu mun salaki keur keluh kesah teh.
Iya mah, ulah iya mah ayah teh meni capeknya. Ya atuh kan lalaki mah kudu neangan nafkah atuh. Ini tong epes mer gitu. Teu kudu ngeluh, jadi lalaki mah kudu kuat gitu. Beda serina jigana aya nu kitu. Beda henteu katingali beda. Nah, Bu, saya baca riwayat kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih ketika ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah. Ya, sedih. Kata sahabat, aku belum pernah melihat engkau begitu bersedih kecuali saat Bunda Khadijah itu wafat. Apa kata Nabi? Gimana aku nggak sedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Jadi Bunda Khadijah mah selalu menguatkan. Kan salaki ibu mah kakara nikah 3 tahun geus hancur hatena teh. Wah, hancur berantakan. Wah, geus hancur tidak berbekas lah, tidak berbentuk. Ini 25 tahun kata Rasul, 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Saya baca di dalam Sahih Bukhari, kaifa kana badul wahyi 'alan nabi. Bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi? Nabi sedang di Gua Hira. Tiba-tiba ada malaikat yang menyerupai manusia. Iqra, baca. Kata Nabi, "Ma Nabi Qarim." Blep, dibekem. Sampai nafas Nabi hampir habis. Sampai 3 kali turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi dan seterusnya. Nabi pulang ke rumahnya, ya. Lalu dia setelah tenang, beliau bercerita kepada istrinya. Tahu nggak, Bu? Begitu Khadijah dengar, apa katanya? Demi Allah, aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Kamu itu orang yang mencintai anak yatim. Kamu itu orang yang rajin berbagi. Kamu itu orang yang amanah. Aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Itu Nabi yang tadinya ketakutan jadi tenang. Jadi istri mah kudu kitu, jadi bikin tenang. Nah, jika namun ka ibu mah kade engke teh datang deui, kamu akan nyekek kan gitu. Jadi tambah takut. Kade engke teh kan gitu. Ya. Ayah suami, mama doakan ya. Ini ada pemilihan kepala sekolah nih. Jadi si suaminya teh guru. Ya. Pas pulang teh, ayah kumaha jadi teu kepala sekolah? Teu jadi mah. Hanas mama geus nulis di status gitu kan, di status WA gitu. Jadi kumaha tuh mama teh ditanya ku babaturan. Atuh suami teh geus teu kapilih, kudu ngajelaskeun ka babaturan. Kan double da nulis di status atau status WA. Udah banyak yang bilang masya Allah tabarakallah tabarakallah. Ternyata suami Anda teh jadi ya. Coba kalau misalnya pribadinya seperti Bunda Khadijah, mah ayah teh nggak jadi kepala sekolah, nggak apa-apa ayah, kepala sekolah mah cuma 3-4 tahun selesai, yang penting mah ayah tetap jadi guru nu amanah. Mama mah bangga punya suami seperti ayah. Nih, ibu gitu ente ah. Kalau suami mah, aduh bulan iya ayah teh cuma bisa ngasih 2 juta. Ya ayah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan berkah. Ku mamah bade diusahakeun supados cekap gitu. Ibu kitu henteu? Sok ibu teh. Kalah ka lembur. Lembur. 2 juta cukup kana naon atuh. Bu, maksudnya tarimakeun heula, tampi heula. Kete suami bilang, "Cekap mah jiga nama moal." Gitu. Ya main karena naon atau anak 2 juta. Nah, Bapak Ibu, saya lagi cerita bahwa rumus keluarga itu bertemu di surga bima sobartum, kalau kamu sabar. Sabar itu ternyata dalam rumah tangga hal yang berat. Ibu sok capek ente nyuruh anak belajar, sok capek enggak nyuruh anak untuk ibadah? Sok sing sabar, itu teh pintu surga. Suka capek nggak ngadepin suami? Teu wani ngomong dah. Capek kan?
Nah, tapi Bu, itu pintu surga, kedah sabar. Kan di ayatnya di surat Ar-Ra'd saya tadi katakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, malaikat datang pada semua pintu surga lalu memberikan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian bisa bertemu di dalam surga dengan pasangan hidupmu, dengan anak cucumu, bima sabartum, karena kalian bersabar. Nah, saum Ramadan itu disebut dengan syahrus sobri, bulan untuk mengasah kesabaran. Jadi saya tegaskan, kita dalam hidup itu mencari apa? Bahagia dan selamat. Bahagia yang paling hebat ketika kita bertemu di surga Allah dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak cucu kita, nenek moyang kita. Nah, Ramadan itu bulan untuk konsolidasi. Maka bersihkan hati kita, asah rohani kita, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Dan Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun ketika dia berbuka, inda iftori, ketika dia berbuka. Dan ada lagi farhatun inda liqa'i rabbih, dia bahagia ketika bertemu Tuhannya. Jadi kita semua berharap pas berpulang kepada Allah tuh bahagia. Jadi gini Bu, kalau kita meninggal itu kudu kebalikan dari lahir. Ketika lahir, bayi lahir, nangis tuh. Ari ibu ramana senyum, kakek neneknya senyum, bahagia. Tapi si bayi nangis, tamun urang pupus, biar kita yang senyum, orang hidup menangis. Kan kalau kita meninggal tuh kitanya senyum. Engkete istri kita Pak nangis, teman-teman kita menangisi, sahabat kita menangisi, kita nama senyum. Tah, itu yang disebut dengan farhatun inda liqa'i rabbih. Kamu harus bahagia saat kamu bertemu Tuhanmu. Jadi ada Bu, orang yang saat meninggal itu dia ditangisi oleh banyak orang, tapi yang bersangkutannya mah tersenyum karena kesolehannya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kamu Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun akan menyambut ruhnya. Lalu kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat, surga menunggumu. Ya, ya. Kata malaikat, selamat, ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan khawatir, surga menunggumu. Maka ruhnya itu tersenyum. Nah, sementara orang hidup menangisi kita. Jadi kita berharap kalau kita berpulang itu, biarlah orang-orang menangisi kita, sementara kita tersenyum, karena malaikat mengatakan tersenyum itu ruhnya. Karena malaikat mengatakan fala khaufun alaihim walahum, jangan takut, jangan khawatir, surga menunggu kamu. Nah, semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Amin ya robbal. Itu saja, saya udah 1 jam 1/4. Pak Bapak Pembina, najan sahur Bapak teh mangga kumaha Ustad. Tadinya bade 5 menit. Ya. Tapi ini sudah 1 jam 1/4. Terus 75 menit. Takut ibu bosen, ya. Maksudnya sayanya takut bosen. Tapi saya teh jadi ingat ya, Nabi itu kalau makan gimana Bu? Nabi kalau makan, adab Nabi kalau makan apa? Selalu mengambil dengan 3 jari. Maksud 3 jari apa? Sedikit-sedikit. Tak ilmu juga jangan langsung, sedikit-sedikit. Nah, terus Nabi itu ngunyahnya lama, ngunyah, dan Nabi itu berhenti sebelum. Nah, saya suka mengambil rumus itu kalau ngasih tausiah, sedikit-sedikit, dikunyah dengan bagus, dan berhenti sebelum ibu bapak merasa kenyang. Nah gitu. Jadi jangan sampai gini, ya si Ustaz Daam can eureun wae nik selila ya Allah Gusti. Gusti nu agung astagfirullahaladzim ya Allah.
Jadi ternyata jamaah teh banyak yang istighfar. Astagfirullah iraha ieu teh cenah. Jadi sebelum itu terjadi sudah saya akhiri ya. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan ibu bapak sekalian. Tadi Bapak Pembina mengatakan kok bisa, dan memang saya dan naga aya garis takdirna Pak. Aya nu ukun teh tos satahun kapengker tapi teu klop gitu loh. Nah pas sekarang memang saya kalau menjelang Ramadan suka ada safari dakwah. Kamari Anjur, sebelumnya ke mana tuh? Tangerang apa? Ke Serang ya kan gitu. Ke arah sana, ke arah timur, ke arah barat. Nah sekarang ke arah timur. Pas ke arah timur teh bagian Garut. Nah Garut teh pernah we sareng Bapak Ibu tangke di Masjid Agung, tangke tabuh asar di Masjid Agung, enjing subuh di pesantren Persis Tarogong. Mohon di pesantren Persis Tarogong ke subuh. Jana abdi sholat subuh itu, saya sholat subuh di sana. Setelah sholat subuh tausiah. Nanti yang biasa nonton di IG, di YouTube, live-nya subuh di pesantren Tarogong. Besok itu, nah sementara nanti di Agung insya Allah ya. Jadi karena takdir Allah semua bertemu. Karena apapun yang kita rencanakan, kalau tidak ada garis takdirnya nggak akan wujud ya gitu. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu. Semoga pertemuan kita menjadi bagian dari semua. Ibu bapak yang bisa saya sampaikan, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.